Itu di situ ada monyet katanya bertanduk merah. Itu Kunti itu ada di depan mukanya. Selamat malam teman-teman, kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal, dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri ini. Oh iya, kita mau infoin sedikit nih buat teman-teman yang suka jalan-jalan, traveling ke pantai, ke gunung, main rafting dan sebagainya. Teman-teman bisa cek aja Instagramnya Linear Organizer, karena Linear Organizer ini udah menyediakan paket-paket terbaik nih dan dengan harga yang terjangkau juga nih. Jadi langsung cek aja Instagramnya Linear Organizer dan jangan lupa follow Instagramnya. Ya udah nih, kita langsung sapa aja nih narasumber kita yang satu ini nih. Halo Kang Rama, gimana kabarnya? Alhamdulillah bang, baik. Oke, nih Kang Rama mau cerita tentang pengalaman apa nih? Tentang pendakian ke Gunung Gede bang. Ke Gunung Gede? Iya. Oke, itu tahun berapa tuh kira-kira? Tahun kemarin sih, September tahun kemarin. Baru banget ya? Iya, baru setahun lah. Baru setahun ya? Oh tapi sebelum itu gue mau nanya-nanya nih. Sekarang lu lagi sibuk apa nih Kang? Ya gitu sih, kadang bikin video YouTube naik gunung. Kadang sebelum corona tuh suka bikin open trip kayak gitu. Oh berarti ada channel juga nih, channel YouTube? Ada. Channelnya apa? Boleh di-promoin nggak ke teman-teman nih? Channel saya Rama Komaru Zaman, tentang travel kayak gitu sih. Kalau Instagramnya ada nggak? Ada, Instagramnya sama. Jadi nama IG saya Rama Komaru Zaman _ Oh, oke. Jadi teman-teman jangan lupa juga nih mampir ke channel YouTube-nya Kang Rama ini ya. Ya udah, langsung aja ya. Ya, Siap Bang. udah buat cerita. Siap bang. Ya udah, sebelum teman-teman dengerin ceritanya Kang Rama ini, teman-teman simak dulu yang berikut ini. Jadi ini sekitaran tahun lalu ya ceritanya. September tanggal 14, saya masih ingat. Waktu itu saya mendaki bersama teman-teman saya, 13 orang. Dan termasuk saya 14. Itu terdiri dari 7 cewek dan 7 cowok. Nah, kebetulan saya dan teman saya 3 nih, itu jadi panitia gitu, penanggung jawab. Jadi paling ngurus-ngurusin gitu ya, tenda-tenda. Nah, sekitaran jam 2 malam kita berangkat dari Bogor ke base camp Gunung Putri. Kita nyampe jam 4, terus di situ istirahat, ada yang tidur ada yang enggak ya. Jam sekitaran jam 8 kita registrasi online, makanya agak lama. Terus jam 9 kita berangkat. Kita berangkat sampai pos 1 gak ada apa-apa, istirahat. Terus sampai pos 2 kita agak kepisah ya. Ada yang di depan, ada yang belakang gitu. Saya paling belakang karena termasuk itu penanggung jawab. Nah, pas sampai di pos 3 tuh ada warung di situ. Kita setuju di situ untuk istirahat, makan siang. Jadi kumpul semua 14 tuh. Kita makan siang, masak. Pas udah mateng nih, kita makan. Cuman 2 orang yang gak makan. Yang satu RG, yang satu lagi gak usah sebutin lah. RG ini datang, ini pas datang kan kita biasa bercanda-bercanda, yang lain ngobrol-ngobrol gitu, foto-foto. Dia ini langsung diam nyandarin keril. Yang satu lagi cuman gak mau makan, ngehargain dia gitu si RG, karena itu nemenin aja gitu, gak makan. Nah pas kita beres makan, kita maksa-maksa dia buat makan. Ya udah makan sini, gak suka bukan gitu. Kita masakin mie aja, masakin mie gitu. Cuma dia gak mau. Sampai akhirnya dia nangis sambil nunjuk gitu. Itu di situ ada monyet katanya, bertanduk merah. Teman-teman pada lihat kan ke sana. Mana gak ada monyet gitu. Wah, ini mah mistis lagi gitu. Jadi kita rencanain jangan lama-lama di situ, takut apa-apa gitu, kesurupan apa. Akhirnya kita berangkat dan saya ngomong ke itu si RG ini, bilang itu mah cuma nemenin aja gitu. Enggak, itu kok gak ngeganggu. Ya udah kita berangkat, beres-beres. Nah, kita berangkat. Jam berapa itu? Jam 3. Pokoknya habis asar gitu. Kita berangkat terus sampai di pos bayangan. Di situ ada yang kesurupan sore-sore. Padahal itu hari weekend rame. Itu cewek gak tahu rombongan dari mana. Kayak gimana ya? Kayak macan gitu kesurupannya. Teman saya juga mau dipeluk gitu sama yang kesurupan itu. Terus di situ kebetulan rombongan kita nih bawa itu air daun bidara. Katanya itu mujarab banget buat yang kesurupan.
Nah itu dikasih ke rombongan yang kesurupan itu, ke cewek. Pas dikasih lama gak kelamaan sambil dibacain, alhamdulillah dia sehat lagi. Dari situ kita berangkat lagi, nyampe pos 4 tuh Simpang Meleber jam 5an. Di situ istirahat juga sebentar, ada yang sholat juga, sholat asar sekalian. Dari situ kita berangkat lagi. Nah di sini kita ke maghriban, ada yang di depan, kita terpisah ya, ada yang 2 rombongan. Saya yang paling belakang sama si RG ini yang lemas banget, katanya kurang sehat, dan dia juga baru perdana mendaki. Sama yang satu lagi yang gak makan tuh, dia keseleo kakinya, sakit. Akhirnya kita sampai jam 6:30 di alun-alun Surya Kencana Timur, pas gerbangnya itu pokoknya. Di situ kita buat rencana untuk ngebagi 2 rombongan. Yang satu itu suruh duluan bikin tenda, yang satu lagi saya sama yang itu, yang si RG, yang satu lagi yang kakinya keseleo, sama 2 cowok lagi teman saya. Akhirnya mereka berangkat. Nah kemudian saya terakhir nih berangkat, jalan gak ada apa-apa. Nah yang keseleo ini dia udah gak makan gitu. Waktu tadi siang dia juga gak pakai sweater. Kita jalan pas pertengahan alun-alun, dia tiba-tiba itu tumbang pingsan. Kalau orang baru itu mah gimana ya, kalau baru tahu gitu itu hipotermia apa kesurupan, padahal itu hipotermia tapi kayak kesurupan gitu, itu gejalanya. Kebanyakan orang kan yang nyimpulin ini mah kesurupan padahal hipotermia, kan jadi fatal. Tapi kita selalu itu positive thinking, ini hipotermia soalnya dia belum makan, gak pakai sweater juga, gak bangun. Akhirnya di situ saya bingung ya, udah pertama kali ngadepin kayak gini, kita cowoknya cuma bertiga, kita ngangkat dia gak kuat, berat itu, dingin. Kita bingung di situ, manggil orang minta bantuan, gak ada yang nyaut. Padahal itu di sana banyak sih, ada orang-orang yang jalan rame tapi gak ngedenger gitu. Akhirnya kita nyuruh 1 orang teman nih cowok untuk nyusul yang lain. Kemudian datanglah teman-teman semuanya. Kami bertujuh itu ngegotong cewek itu. Itu berat banget bang, sumpah. Gak tahu karena dingin kali ya, karena gue udah kecapean juga. Kita itu ngegotong bertujuh sampai itu berkunang-kunang gitu, saya juga udah kecapean kali. Saya langsung itu ke tendanya. Jadi itu saya mencari bantuan lain. Salahnya saya gak bawa itu aluminium foil gitu, buat ngatasin kayak gitu. Terus akhirnya saya dapat nih dari pendaki lain, dapat aluminium foil. Nah kita kebetulan teman saya yang satu nih cewek, dia seorang mapala, jadi agak ngerti lah ngadepin kayak gitu. Kita akhirnya nyerahin ke cewek itu, ngegantiin bajunya di dalam si yang keseleo itu. Kemudian kita kan di sana katanya gak boleh bikin api unggun ya, karena udah itu udah kedinginan banget, terpaksa itu juga terdesak, kita bikin api unggun. Nah lama kelamaan alhamdulillah itu hipotermianya dia udah sadar lagi, padahal awalnya udah agak sadar banget gitu, udah kedinginan banget. Nah ini pelajarannya, kalau naik gunung itu jangan nyepelein itu, jangan lupa makan, yang terpenting isi perut. Terus pakai sweater kalau dingin, kalau udah gak kuat pokoknya minta bantuan aja, jangan gengsi gitu. Singkat cerita, malam itu saya langsung tidur. Yang lain sih enggak, masak dulu. Sampai akhirnya pagi tuh bangun. Bangun itu duluan saya keluar itu. Itu angin gede banget. Saya akhirnya sarapan duluan karena malam enggak makan dulu, itu langsung tidur capek kali. Kita sarapan, ngambil air, udah ngopi gitu. Baru kita ke puncak jam 9 pagi. Di situ berangkat, ini si RG udah agak lemah sih. Sampai dia muntah gitu, enak katanya. Kan kalau normalnya ke puncak berapa ya? Setengah 45 menit lah. Saya sama dia sejam lebih. Akhirnya nyampe jam berapa? 2 jam kira-kira. Jam 12 kita sampai di puncak. Di situ kecewa banget, bukan kabut, awan gitu. Putih semua. Yang lain juga kecewa kali, udah capek-capek. Tapi gimana lagi? Karena saya udah pernah ke sana, jadi ya bodo amat gitu. Yang kasihan ke yang lainnya aja. Tapi gimana lagi gitu. Situ kita beres foto-foto. Terus turun jam berapa? Jam 12:30 kayaknya. Nggak lama turun. Situ kita sampai tenda jam 1-an. Kita masak lagi sambil packing. Padahal kita udah tahu konsekuensinya. Saya juga udah
bilang sama teman saya udah tahu gini, kalau kemalaman pasti ini mistis lagi, soalnya waktu kemarin sore udah kejadian gitu. Tapi karena gimana ya teman-teman mager, ya udah ntar sore aja lah, gak apa-apa kan. Akhirnya jam 4 sore kita mutusin untuk pulang. Lewat Masih ada jalur apa-apa. mana? Lewat jalur Putri lagi, gak lintas. Itu nyampe pos 4, istirahat lama di situ, ngopi dulu. Udah setengah 6 lah. Kita jalan lagi, kita udah terpisah, ada yang 3 duluan nih. 1 cewek 2 cowok, dia duluan 3. Nah, sebelum pos 2 nah kita di sana ke maghriban. Kita istirahat tapi warungnya tuh tutup di sana. Kita ke maghriban terus diam dulu ya, azan diam, tiba-tiba si RG nih tatapannya langsung itu kosong. Dia sambil kayak nangis gitu, katanya mata batinnya kebuka, sampai-sampai dia ngejerit gitu meluk teman saya. Terus kayak saya ke depannya nyamperin dia, kenapa katanya, kata dia ada yang ngikutin katanya, kayak kunti-kunti kayak gitu. Nah kita ya udah kita jalan aja, jalan. Saya kan di pinggirnya ya, paling depan. Dia sering itu bilang misu-misu gini, apaan sih ngikutin mulu gitu. Sambil ngeluarin kata kasar gitu, ini ngikutin mulu apa sih itu di belakang. Terus kita ketemu nih teman di pos 2 yang 3 lagi. Nah di sana istirahat dulu, gak lama langsung berangkat lagi, cabut karena takut kenapa ya kan. Si RG nih kadang-kadang kalau lagi jalan tiba-tiba ngejerit. Pas ditanya kenapa, katanya itu kunti itu ada di depan mukanya. Terus ya kita jalan, dia nih bilang ada yang ngikutin lagi 1 orang. Jatuh ke siapa, ke si ini nih, ke cewek gitu. Terus jalan lagi, ada yang ngikutin lagi, katanya bilang gini, di pinggir kita banyak yang ngawasin gitu, hati-hati, kita baca aja dulu, baca itu Al-Quran itu ayat-ayat. Di sepanjang perjalanan tuh kita baca terus. Kata dia kalau orang bisa ngelihat kayak gitu, dia juga bisa nyium kayak gitu, bisa nyium bau amis, padahal kita nggak ngecium, tapi lama kelamaan kita juga ngecium bau amis, bau bangke gitu. Di situ posisi yang turun kita aja, gak ada yang lain karena kesorean kali ya. Kita turun. Nah sebelum pos 1 dia udah bilang sih, ini ada yang ngikutin, ada yang mau pulang taruh pos 1. Jadi gimana ya, kayak nganterin gitu. Yang ngikutin sini ntar ada pulang pos 1. Terus kita ya udah gak apa-apa, kita jalan aja, jalan biasa sambil baca gitu. Di situ kebetulan teman saya yang itu yang keseleo, dia di situ ngelihat ada kunti di itu, di pohon pisang, dekat pohon pisang. Dia ngelihat kayak gitu, pas ceritain pas di bawah ya dia. Nah sebelum pos 1 tuh ada itu kayak bekas bangunan kayak gitu. Kalau yang sering ke Gunung Gede Pia Putri masih tahu lah. Oh iya. Ya kayak gitu. Katanya di situ, dia tuh hati-hati ya. Kita sopan aja, sopan. Pas lewat sopan, permisi gitu. Kan saya nanya, emang ada apa sih di sana? Katanya di sana banyak itu arwah-arwah itu mendaki, yang kayak arwah-arwah penasaran gitu, yang gak ketemu mayatnya. Dia ini jadi nyamperin minta bantuan gitu ke yang CRG nih. Pendapat lagi yang hilang kali ya? Iya, mungkin dari zaman dulu kali, yang masih penasaran. Nah di situ kita jalan sampai pos 1. Di pos 1 di situ teman saya keceplosan, RG nih. Itu masih ngikutin katanya. Jangan bilang gitu. Akhirnya teman-teman yang lain tahu gitu. Sampai pos 1 dia bilang, di sini ada yang mau pulang. Di depan ada batu gede. Padahal kita masih jauh, tapi udah tahu di depan ada batu gede. Di depan ada batu gede, kita berhenti dulu sebentar ya. Jangan diinjak batunya. Ya udah kita jalan. Akhirnya di situ ada batu gede gitu pas di jalur lumayan gede lah. Di situ berhenti. Jangan diinjak katanya. Kita berhenti di sana. Berapa menit kemudian kita jalan lagi. Udah pulang. Udah 1 nih pulang. Turun ke pos 1 tuh banyak pohon pisang kayak gitu ya. Dia sering bilang banyak yang ngawasin. Kita baca aja dulu. Ya udah baca. Yang lu belum pulang udah cina. Yang situ mah. Tinggal yang teman-temannya, yang ngikutin teman-temannya. Yang ngikutin tadi tuh bukan yang ngikutin CRG. Dia bilang lagi, di depan ada pohon jengjing. Di mana? Di depan, gede. Kita di situ berhenti dulu ya cina. Soalnya ada yang mau pulang lagi cina. Itu yang ngikutin sini. Ya udah cina. Kita jalan. Sampai itu emang bener ada pohon gede gitu. Di situ kita berhenti lagi. Ya udah kita berhenti 5 menit, berangkat lagi. Ada yang satu lagi nih
dia pulang di mana, kata gue, di kebun-kebun lobak gitu. Oh ya udah, kita jalan aja. Dia sering bilang banyak ngawasin banget sih. Emang gimana sih bentukannya? Gua nanya. Kalau itu mah kayak orang gila gitu. Tapi bentukannya ada yang kepalanya di bawah, ada yang kayak monster gede, kecil gitu, bervariasi gitu. Akhirnya kita jalan. Nah bener di sana ada kebun lobak. Pas sebelum masuk itu hutan rimba. Iya. Pohon lobak di situ berhenti. Ini yang paling agak sulit. Jadi dia nih pengen ikut ke rumah. Di situ agak lama juga kayak berdebat itu. Terus satu temen nih yang cewek, saya samarin lagi ya, AM namanya. Dia nih ngasih kalung ke si RG. Kalungnya tuh kalung kayak taring babi itu. Malah di situ nambah masalah, Bang. Jadi tiba-tiba katanya ada kakek-kakek. Pertama ada kakek-kakek tapi kepalanya di bawah. Dia nih bilang, ini kenapa kalung dikasih ke itu? Kalau cucu saya kenapa ntar gimana, kata kakek itu. Yang bisa interaksi si RG aja sama kayak gitu. Si RG ini nggak bisa senda halus, jadi ngomong ke saya. Ntar saya ngomong lagi ke itu, ke si kakek, padahal saya gak lihat gitu. Jadi interaksi gitu. Sampai di sana berdebat gitu. Si kakeknya nih gak terima kalungnya nih dikasih ke orang lain. Itu jadi si kakek itu datang dari kalung itu. Kita agak lewat lama di sana. Akhirnya sambil jalan si kakek ini bilang, kakek nemenin aja soalnya di depan banyak yang jahil-jahil gitu. Nah beres gak ada apa-apa ya, langsung kalungnya dikasih lagi. Di situ baru dia aman, tapi belum tenang dia, masih bisa ngelihat lagi yang lain. Kita jalan di kebun warga, tiba-tiba dia ketawa-ketawa gitu. Kenapa ketawa-ketawa? Itu ada yang hajatan katanya. Padahal itu kebun hajatan, tapi gak apa-apa. Itu pada nari-nari katanya. Saya lihat, kata saya aneh, pada nari-nari. Ya kayak jaipongan gitu, pada cantik kok katanya. Buset katanya, cantik. Ya udah kita jalan lagi. Terus dia bilang, itu yang hajatan gak apa-apa. Dia cuma minta itu, dia nyari calon katanya. Nyari calon cowok. Ini gak apa-apa serius, gak apa-apa. Dia lagi ngeliatin kita. Jadi ngeliatin, pada kita mah gak lihat, dia ngeliatnya. Itu pada ngeliatin ke kita, depan muka pisan gitu. Itu udah aman sih, cuman ya ada yang aneh-aneh aja gitu. Saya nanya kenapa sih bisa gini. Dia tuh bilang sekitaran berapa tahun ya, dia 3 tahun apa 4 tahun emang udah bisa lihat kayak gitu. Dia sempat ditutup juga, jadi ditutup ya, sempat lumpuh 1 bulan katanya, baru nutup. Terus nah kenapa dia kaget sekarang, karena dia baru ngelihat lagi udah beberapa tahun. Di situ kan sebelum pos kehutanan, di situ ada apa ya, ada semacam pohon pisang. Kita ngelewatin situ, dia langsung lari gitu. Alhamdulillah katanya. Kenapa emang di situ katanya gerbangnya sih, gerbang itunya, kayak perkampungan jinnya gitu. Itu pas banget nyampe bawah itu ya? Iya, di pos polisi kehutanan. Nah di situ alhamdulillah gitu, kita cerita gitu, kita istirahat, ya udah ke bawah aja, ntar cerita di bawah. Nah di bawah emang sambil itu ngomongin gitu, emang saya ke yang punya kalung gitu, itu kenapa kalung dikasih, kan tadi yang itunya marah gitu ke yang punya kalungnya. Dia juga tahu kan itu kan udah izin katanya yang punya kalungnya, ke yang ada di dalam kalungnya mau dikasih. Jadi yang kalungnya itu marah pokoknya intinya, gak terima. Sebelah situ kita ngobrol sama warung-warung gitu, nyeritain soal kayak gitu. Teman saya yang ceritain itu yang ngelihat kunti di situ, tapi yang laki-lakinya mah nggak ada yang ngelihat gitu. Cuma nyium doang kayak itu, nyium bangke, nyium apa, ngerasain ada yang berat tasnya gitu, ada yang enggak. Gitu cerita ke itu tukang warung, bilang emang di situ emang bener sih pas bangunan, tahu gak, pas sebelum pos 1 di situ emang banyak itu yang gentayangan kayak gitu, minta bantuan. Yang tadi tuh yang pendaki hilang itu. Jadi seberes di situ udah gak ada apa-apa sih. Cuman yang si RG ini bisa ngelihat selama 40 hari lagi. Seberes 40 hari itu ketutup. Oh jadi pas sudah 40 hari itu? Iya, udah gak ada, baru ketutup lagi. Dari semenjak lu naik gunung? Iya, dari semenjak kejadian kebuka itu naik gunung. 40 hari ke depan
udah Habis itu ketutup. Hah? Habis itu gimana? Habis itu alhamdulillah sih gak ada kejadian lagi, cuma ada pelajaran-pelajaran kayak gitu aja. Oh oke, ini untuk cerita Kang Rama sampai situ aja nih ya. Heeh. Jadi intinya semuanya alhamdulillah baik-baik Alhamdulillah, aja. iya. Cuman tadi si ERG ini Ah. dia masih kebuka sampai 40 10 hari. hari. Nah ini gue mau tanya-tanya nih, buat apa dari cerita-cerita lo yang tadi udah ceritain ya Kang. Yang pertama itu kan si ERG ini udah dari pertama dia udah ngelihat Heeh. makhluk Mau kayak gitu. kayak gitu ya. Nah itu sosoknya masih sama gak sih sama yang dilihat pertama kali itu? Beda. Yang pertama tuh monyet, kepalanya merah. Iya, itu. Kalau pulang tuh kunti katanya. Oh udah beda. Dan bermacam-macam kayak gitu yang di sepanjang jalur kayaknya. Oh itu udah beda tuh. Kayak gimana ya? Kayak kita ngelewatin kampung permukiman warga gitu. Banyak orang-orang gitu. Cuma itu permukiman jin kayak gitu. Cuman juga gunung kan ya. Iya. Itu berarti ngeliatnya dari tadi pos berapa? Dari pos, pokoknya maghrib sebelum pos 2. Maghrib sebelum pos 2 dia udah ngeliat. Heeh. Tapi pas habis itu, ini mungkin karena dia belum makan kali ya? Kenapa? Iya karena dia pada saat itu kan lu udah nyiapin makanan tapi dia nggak makan ya? Pas sore tuh. Iya pas Iya. mau naik itu. Mungkin kali, tapi nggak tahu sih. Jadi Mungkin kali dia udah ngeliat kayak gitu jadi gamut makan kali. Soalnya dari awal, dari datang ngobrol dikit langsung itu bengong. Iya. Sebenarnya sih nggak boleh juga lah, karena tetap harus Jaga di perhitungan itu fisiknya dulu. fisik. Terus sampai Surya Kencana ya, alun-alun Surya Kencana itu ngecamp di situ tuh. Ngecamp, tapi kan kalau di timur jauh ke air ya. Jadi kita ngambil di barat aja gitu. Kok emang kenapa? Kalau di timur, kalau airnya lumayan. Oh, 1 jauh kilo. dari air. Iya, jauh dari air. Sedangkan airnya udah itu gitu, minim. Oh, udah minim ya. Mm-mm. Oke, di situ nggak ada apa-apa, bener-bener Nggak ada apa-apa, cuman itu doang hipotermia gitu. Oh, yang hipo tadi ya? Iya, Yang apa? Cewek yang nggak bisa disebutin namanya ya? iya. Nah ini gue bingung nih. Dia pas naik itu, lu bener-bener nggak bareng sama rombongan itu berarti? Yang mana? Yang pas naik ke alun-alun tuh? Bareng, cuman di alun-alun kita kan dia udah nunggu di alun-alun nih. Iya, dia Yang jadi lain. tuh nggak Dia bareng nunggu, ya. iya. Itu Beberapa. berapa orang tuh yang ketinggalan? Pokoknya ketinggalan saya cewek berapa ya? Ada sekitar 7-an. Oh 7 orang. 7 orang. 8 7, sisanya di depan pokoknya. Iya itu 8 sampai 7 orang lah itu sih, yang ketinggalan lah ya. Yang lainnya udah pada nunggu di alun-alun. Alun-alun. Sama apa netapin buat ngecamp di mana lah ya. Iya, dia nungguin gitu. Terus yang banyak kejadian pas turun. Pas turun Turunnya ke Putri lagi. ke Putri lagi, karena kalau kan udah ke Cibodas, jangan deh kasihan udah kayak gini gitu, udah kelihatan kayak gini. Udah kita Cibodas itu aja Putri. Karena disuruh ngecamp lagi pun nggak mau ya, Iya, mau nggak langsung mau. pulang aja. Harusnya kan bisa tuh ngecamp di kandang badak kan kalau lewat Cibodas, turunnya lewat Cibodas. Oke. Jadi emang anak sekolah gitu sih, besoknya sekolah juga. Oh besoknya langsung sekolah itu? Iya, yang cewek-cewek itu kebanyakan anak sekolah. Oh yang cewek-cewek itu Ya, banyak kalau, anak sekolah. Nah, habis itu mau nanya mana lagi ya? Pas pulang ya. Pas pulang ya banyak kan ya. Iya. Itu kejadiannya pas Maghrib itu bener-bener pas mau maghrib. Iya, pas maghrib. Di pos Pokoknya sebelum pos 2. sebelum pos Ada 2 warung kayak ada gitu. warung. Heeh. Terus Di situ itu si RG ini cengok gitu. Gitu. udah Tatapannya cengol kosong. lagi ya. Oh Iya, iya udah cengok lagi. Udah kayak ngelihat gitu, itu kelihatan lagi aneh gitu. Oh sama Udah ini lagi. sama pas apa pas di pos 1 ya kan, Pos 1 pos 1 yang ada bangunan itu. sebelum pos 1. Oh sebelum pos 1. Iya. Oke, yang di situ dia udah ngomong bahwa dia udah ngelihat ke depan tuh bakal ada jalur apa aja kayak batu. Iya, dia udah bilang di pos 1 ini ada batu, ada batu, kita Gede. berhenti ya. Itu gede, kita berhenti dulu, katanya ada yang mau pulang gitu, yang ngikutin dia. Oh dia mau pulang ke situ yang Yang ngikutin tuh pulang ke situ. Jadi gimana kayak kata bareng saya, ya, ngajak bareng gitu. kata saya kalau ibaratnya lagi nongkrong gitu, ayo bareng gitu pulang. Diajak sama RG-nya? Enggak diajak, dia ikut Nggak, sendiri. dia ikut sendiri. Iya. Ibaratnya dia lagi main itu ikut pulang gitu. Oh mumpung ada yang rame kali ya. Iya.
Nah itu yang ketinggalan tuh sama 8 sampai 7 orang juga. Yang ketilan di mana? Yang pas turun kan Enggak. ketinggalan juga gak? Apa? Kan pas sebelum di pos 2 yang 3 orang nih Hmm? ternyata udah di pos 2 gitu nungguin maghrib. Kita nih sebelum pos 2 berhenti dulu ke maghriban. Oh jadi intinya pas di sana udah bareng-bareng lagi tuh? Iya, pas di pos 2 udah bareng-bareng lagi. Oh jadi nungguinnya pas di pos 2. Mm-mm. Oh, jadi pas ngeliatnya di sebelum pos 1 dia udah ngerasain gitu lagi. Heeh. Sama, nah ini si yang inisialnya AM ya tadi ya? Heeh. Itu kan berarti dia pemilik kalungnya ya? Iya, dia kayak gimana katanya itu kalung dari nenek moyangnya gitu, dari abahnya gitu, kakek, Keturunan tuh keturunan mungkin ya. buat ngejagain dia gitu ibaratnya. Hmm, hmm. Jaga-jaga, punya jaga-jaga gitu. Dan dia sempat udah bilang padahal udah izin. Iya, udah izin sama yang itu, yang ada di kalungnya. Tapi ternyata masih tetap Masih muncul. tetap, gak itu kali, gak itu, maksudnya gak rela kali. Nggak rela ya. Ke orang lain. Nah, itu si RG itu pada akhirnya dia bisa ngeliat lagi ya setelah itu ya, tapi selama 40 hari aja. Tapi sekarang udah Udah enggak, ngeliat. udah berapa Ma- hari kan? Masih itu gak dia? Masih ikut? Hah? Masih ikut nanjak-nanjak gak kalau Itu pas ke 40 harinya dia ikut ke Pangrango. Dan itu ada kejadian lagi? Enggak, cuma lihat-lihat lewat aja gitu. Cuman pantangannya di Pangrango nih, katanya kan kita pakai itu orang itu sana. Jadi katanya nggak boleh itu berhenti di itu Telaga Biru Telaga Biru. kalau maghrib. Oh berarti lewat Cibodas. Cibodas itu kalau ke Pas ke yang Pangrango. kedua. Itu nggak ada apa-apa, cuma itu pantangannya gitu aja. Iya. Oke. Ya udah. Mungkin sekian cerita dari Kang Rama. Thank you banget udah cerita nih di Lentera Malam nih, Kang. Ya Bang. Nah ini sekali lagi coba promoin lagi Kang channel lu yang tadi. Ya kalau yang suka travel, yang suka kemana, ke gunung, ke curug, ke pantai kayak gitu, silakan subscribe itu channel saya, Rama Komoro Zaman. Sekali lagi thank you Ya. Kang Rama. Gua dan Kang Rama pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Ya udah, ini sebelum teman-teman aduh. Kita jalan terakhir, kirain udah dulu dah. Mau mentok ya? Mau ngerokok dulu apa minum dulu? Bentar, Bebas. ada pohon lobak. Apa sih? Nah di situ kita jalan lagi sambil ketawa. Itu gimana sih bercanda dia? Yeah. Itu nih udah, ayo nih mau ke sini katanya ke teman gua. Ini yang minta itunya. Jinnya mau teman yang ini nih, yang ini katanya. Berketawa-ketawa. Nanya